satu hari 100 kali. Entah itu ba'da duhur, ba'da asar. Kalau biasanya ba'da duhur terus. Setelahnya ba'da asar terus. Pokoknya istiqomah. 100 kali 100. Loh, apa enggak kebanyakan Gus? Enggak ada setengah jam. Masih lama kalau panjenengan semua hibah. Sing tukang hibah wonge teko. Nah, biasanya kudung coklat biasanya. Mantele ijo. Lah, baca zikir ini satu hari 100 kali. Ini infonya A1 dari Rasulullah ini. Infonya dari pusatnya manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pusatnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, kata Rasulullah, orang yang membaca zikir la ilaha illallah al malikul haqqul mubin satu hari 100 kali, kana lahu amanan minal fakri, orang tersebut akan diberi keamanan dari kefakiran, saldonya unlimited, rezekinya lancar. Insya Allah rezekinya nanti kayak Pak Beni, Pak Andri, kayak Mas Wawan, rezekinya lancar. Ini ibu-ibu kalau pengen skincare, waduh gampang, trek-trekan nanti. Anak-anak ini baca zikir itu insya Allah, waduh pulsa aja gampang belinya itu. Insya Allah mau kaya Pak Beni ini, wah gampang. Insya Allah secepatnya, insya Allah tahun depan datangin saya, waduh tanahnya tambah luas lagi nanti. Nggih. Dan ketika nanti sudah dipanggil oleh Allah, orang yang mampu mengamalkan zikir ini istiqomah satu hari 100 kali. Wa yu'manu min wahsatil qabri. Dia akan selamat dari siksa kubur. Insya Allah selamat dari siksa kubur, dijauhkan dari siksa kubur. Dan ketika sudah dihadapkan dengan surga dan neraka, pintu-pintu surga akan terbuka lebar untuk orang tersebut. Makanya saya yakin seluruh jamaah yang hadir insya Allah ahli surga. Nah, maka dari itu saya minta tolong nanti waktu baca zikir bareng-bareng semua mengikuti. Biasanya orang itu kalau ikut sholawatan itu kalau vokalnya baca itu cuma ngowoh sama video tok. Nah, lesannya nggak ngikuti. Ayo lesannya, hatinya gerakkan baca zikir. Orang kalau mau baca zikir, az-zikru hayatul qalbi, hatinya hidup. Lah nanti kalau hatinya hidup, ngaji memahami apa yang saya sampaikan, apa yang disampaikan Yai Makmun tadi, insya Allah akan mudah. Bahkan besok kerja juga jadi semangat. Tapi orang kalau hatinya mati, orangnya hidup, ibadah nggak kusuk, kerja nggak semangat, dan nggak totalitas. Nah ini alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Kados ingkang wau kula sampaikan seperti yang tadi saya sampaikan. Ini yang memiliki hajat satu orang, yang memiliki hajat untuk bertasyakur atas nikmat Allah, dipanggil oleh Allah ke Baitullah beserta istrinya. Ini satu keluarga. Tapi alhamdulillah malam hari ini yang bahagia satu kabupaten atau bahkan lebih yang hadir, masya Allah. Bahkan bisa menjadi ajang silaturahim, bisa menjadi ajang berkumpul yang mana Rasulullah menyampaikan al-jama'atur rahmah. Ketika orang itu berkumpul dalam kebaikan, rahmat Allah akan turun. Makanya tadi gerimis tadi saya yakin itu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruhnya dapat rahmatnya Allah. Orang kalau dapat rahmatnya Allah, insya Allah punya hutang, hutangnya lunas. Punya masalah, masalahnya tuntas. Punya hajat insya Allah mudah diijabah oleh Allah. Punya penyakit insya Allah segera waras, sembuh. Ketemu jodohnya obat, amin Allahumma amin. Alhamdulillah saya seneng diundang Mas Wawan, seneng saya apa? Yaitu satu orang yang berupaya, yang berikhtiar, yang bahagia banyak. Akhirnya orang Brebes ini mak-mak kan bisa lihat orang ganteng dari Blitar ini. Wah, alhamdulillah, bahkan tak lihat dari tadi HP-nya Yai semua diangkat, HP-nya diangkat semua. Lo tak inceng, tak lihat videonya orang dipijet tiba. Mulai itu, jadi cuma gini tok, nanti nyampe rumah nggak ada videonya. Jadi istimewa, alhamdulillah. Padahal ini belum berangkat, masih walimatus safar, tapi sudah tasakuran.
Lah selain bentuk tasakur atas nikmat Allah, diundang oleh Allah. Jadi ibaratnya Mas Wawan ini masih dapat undangan, berangkatnya belum. Tapi haji ataupun umroh itu adalah wafdullah, undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah saking bahagianya mendapatkan undangan, akhirnya Mas Wawan sampai bilang ke Pak Beni, sampai apa, cari tempat, sampai bilang ke Pak Kapolres gimana perizinannya untuk mengumpulkan seperti ini, ikhtiarnya luar biasa. Nah, ketika bentuk syukurnya itu tadi benar-benar baik, jadi syukur yang baik itu yang seperti apa toh? Kalau kata Imam Ghazali, orang itu kalau syukurnya sudah kualitas tinggi, bentuk syukur yang baik itu adalah istiqmaluha fima yuhibbul mun'im. Dia itu mampu menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah ini untuk suatu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya contohnya kayak Mas Wawan malam hari ini. Punya nikmat, alhamdulillah bawang merahnya lancar. Alhamdulillah usahanya lancar. Digunakan untuk hal yang dicintai Allah, daftar haji. Nah, setelah daftar haji, panggilannya keluar, undangannya keluar. Masih nggak terima, syukuran lagi, menghadirkan pengajian, menghadirkan Gusnya Garangan itu tadi, ngajak sholawatan, ngajak zikir, ngajak ngaji, orang puluhan ribu hadir, masya Allah. Ini yang dinamakan istiqmaluha fima yuhibbul mun'im, menggunakan nikmatnya, anugerah dari Allah, atau kata Mbah Yai tadi, yang disampaikan Mbah Yai tadi, fadl dari Allah, fadlun minallahnya itu digunakan untuk hal yang dicintai oleh Allah. Lah ketika syukurnya ini sudah berhasil, nikmat yang dianugerahkan oleh Allah digunakan untuk hal yang dicintai oleh Allah, maka akan menjadi asyukru qayyidun lil maujud. Syukur itu dapat mengikat nikmat yang sudah ada. Artinya ketika memiliki nikmat keluarga, keluarganya tambah barokah. Ketika memiliki nikmat usaha, usahanya tambah barokah. Wa sayyidun lil mafqud. Dan ketika seseorang itu mampu bersyukur atau menggunakan nikmat itu untuk hal yang dicintai oleh Allah, sayyidun lil mafqud, nikmat yang belum ada itu akan mudah tertarik kepada dirinya. Artinya dengan syukur itu menarik nikmat yang belum ada. Semoga berkah acara malam hari ini, nikmatnya Mas Wawan sekeluarga tambah-tambah. Amin Allahumma amin. Dan ternyata ketika saya itu membaca di dalam beberapa kitab, Yai, ketika seseorang ini memiliki nikmat kemudian melakukan fardu-fardunya Allah atau sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, ini juga menjadi salah satu poin untuk menjaga keberkahan suatu usaha. Jadi Mas Wawan, jenengan beruntung. Jenengan buat acara ini mengeluarkan biaya. Besok haji juga mengeluarkan biaya. Selain itu menunjukkan rasa syukur panjenengan, ternyata itu menjadi salah satu poin. Seseorang itu memiliki usaha yang barokah. Jadi kalau orang punya usaha, kemudian orang itu tadi kok mampu melakukan untuk kebaikan, untuk taat kepada Allah, untuk melakukan fardu-fardunya Allah, maka selain itu sebagai bentuk rasa syukur, itu menjadi satu poin. Seseorang itu memiliki usaha yang barokah. Makanya nanti jangan kaget kalau berkah acara ini berambangnya tambah lancar, usahanya tambah melesat. Insya Allah dekengane pusat, didekengi Allah Subhanahu wa taala. Loh Gus, mana kitabnya apa? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Imam Abdul Lais As-Samarqandi. Di situ disampaikan qala al-faqih rahimahullah. Ada ulama yang faham ilmu agama. Faham ilmu agama, beliau menyampaikan, man aroda ayyakuna kasbuhu thayyiban. Barang siapa yang menginginkan usahanya itu baik, usahanya itu barokah, mohon maaf,
Selain Mas Wawan, seluruh yang hadir ini pengen usahanya barokah apa enggak? Mungkin dagangnya barokah, ternaknya barokah, bertaninya barokah, pengen toh? Barokah seperti yang disampaikan Yai tadi. Di dalam beberapa kitab, barokah itu ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Jadi kebaikan orang tersebut bertambah. Semisal bertambah hartanya juga untuk amal soleh, juga untuk ibadah. Umurnya juga barokah, lingkungannya juga barokah. Lah itu barokah, ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Lah jenengan semua pengen usahanya barokah toh? Misal di sini ada yang jual sempol, jual cilok, jual soto, jual nasi apa, ada yang petani padi, petani jagung, ada petani berambang, ada apalah. Lah semuanya pasti pengen usahanya barokah. Pengen barokah nggih? Lah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disampaikan, man aroda ayyakuna kasbu thayyiban, barang siapa menginginkan usahanya barokah, fa'alaihi ayyahfadha khamsata asya, jagalah 5 hal. Jadi mungkin loh Gus, saya ini banyak uangnya Gus, usaha loh. Jadi usaha itu kalau barokah, contoh usaha barokah itu gimana toh? Semisal orang itu hanya punya sapi mungkin 1. Tapi kalau barokah, anaknya 5, punya anak 5, tapi waktunya nyekolahin anak, alhamdulillah cukup. Waktu bayar pondok, alhamdulillah cukup. Kelihatannya orang itu cuma punya sawah 1 petak. Tapi kalau barokah, anaknya itu banyak, anaknya 4 atau apa. Waktu nyekolahin, muliain, waktu mondokin, cukup semua, itu barokah. Dan di keluarga itu adem, ayem, hawanya bahagia. Pernah lihat orang-orang dulu, pendahulu-pendahulu kita, gitu. Kadang cuma pakai sepeda, berangkat ke sawah, rokok linting, kopi ini diadai botol aqua. Tapi bahagia, anaknya 13, anaknya 11. Tapi yang 6 bisa jadi sarjana, nanti sisanya itu bisa jadi haji semua. Nah itu karena barokah. Tapi banyak pun kalau tidak barokah, nyereti kalau bahasa Jawa Timurnya. Kalau bahasa Brebes apa? Seret. Nah, jadi nggak hanya nyereti, seret kalau nggak barokah itu. Kelihatannya banyak, miliatan, triliunan. Tapi kalau nggak barokah, tidur nggak nyaman. Napa-napa nggak nyaman. Makan gak enak. Yang nomor 3, kunci keberkahan yang nomor 3 itu apa? Yang nomor 3 yakni ayaksida bikasbihi istighfafan. Ayaksida bikasbihi istighfafan linafsihi wali iyalih wala yaksida bihi aljam'a wal kathroh. Ketika kita bekerja, nyun sewu, mohon maaf, biasanya ada orang itu yang bekerja kemudian karena salah niat, salah tujuan, kemudian di tengah jalan banyak mengalami problem atau kegagalan. Lah, kunci keberkahan yang nomor 3 apa toh? Ketika kamu itu bekerja, ayaksida bikasbi istifafan li nafsi wali iyalihi wala yaksida bihi aljam awal kasroh. Kita itu kalau bekerja harus memiliki niat yang baik. Niatkanlah saya ini bekerja untuk menyelamatkan diri saya dan keluarga saya, agar tidak melakukan hal yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Kalau kata Yai Subhan tadi, agar kita itu tidak tomak mengharap pemberian orang lain. Loh iya, saya sendiri belajar seperti itu. Makanya saya ini, loh Gus Ikdam itu kegiatannya apa, pekerjaannya apa? Enggak. Kalau saya itu pekerjaannya ngaji itu bukan pekerjaan. Ngaji ini saya itu menjaga ketahanan iman saya. Karena saya ngaji ini akhirnya kan saya malu kalau maksiat. Apalagi di Brebes nggak bisa maksiat. Orang kadang terlanjur kenal, terkanjul dipanggil Gus. Masa saya kemarin habis pespanan terus karaoke itu kan ya nggak pantas. Terus saya cari LC gitu, oh ya nggak pantas ya gitu. Oh ini Gus apa? Saya ngaji ini bukan pekerjaan. Ini salah satu ikhtiar saya menjaga ketahanan iman saya.
Akhirnya ketemu orang, kita berusaha menata akhlak yang baik, nggih. Loh kok sebenarnya diajak foto itu capek enggak? Wah, capek. Apalagi mak-mak foto pisan, kurang bener. Ganti lagi, miring lagi. Kadang kudu nyosor ae. Loh saya ini di Brebes sama Tegal hampir ternodai loh kemarin Pak Kapolres. Ini hampir ternodai saya, waduh dari atas nggak bisa, dari tengah, waduh lato-lato saya terancam. Berat ini, waduh ini. Wah apalagi di kantor wali kota itu, di kantor wali kota Tegal, waduh penuh ini, Gus dari atas mau salaman nggak bisa, tengah nggak bisa. Waduh ada yang dari bawah, langsung tak amankan lato-lato ini. Ini bahaya. Jadi pekerjaan itu harus diniatkan untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Wala yaksida bihi al-jam'a wal kasroh. Jangan sampai kita itu memiliki pekerjaan, niat kita itu, wah agar saya banyak, agar saya lebih kaya dari dia, agar saya mengumpulkan harta banyak. Jangan seperti itu. Lah itu niat yang salah. Enggak mampu jenengan jadi CEO. Sulit untuk jadi kayak Pak Beni, kayak Pak Andri, kayak Mas Wawan, sulit. Iya, kalau niatnya kayak gitu lah. Kadang kita kan kerja itu dendam. Mungkin di sawah dia lebih bagus. Wah, kita gini. Nah, tetangganya beli Avanza, pusing, Avanza dimasukkan kepala. Dipikir sampai subuh. Katanya banyak utang kok mampu beli Avanza. Tetangganya ngecor rumah. Cor-coran dipikir masukkan kepala. Kok mampu itu dapat demit dari mana? Ada tetangganya nikahkan orang, nikahkan anaknya. Wah, lah tetangga saya itu jelek. Kok mantunya cantik, mantunya tetangga dipikir. Bojone tanggane dipikir, dilebokne sirah. Lah iki apa-apa sirah kebeken Avanza bondone tanggane. Akhirnya ya wis setruk ringan. Ya dah, layamu tuwala ya wis ora bermutu ngentekne biaya. Gitu. Lah makanya kerja itu niatkan yang baik. Saya bekerja untuk menyelamatkan diri saya dan keluarga saya agar tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk bekal ibadah. Makanya di dalam Al-Qur'an disampaikan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita itu diperintah untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Makanya saya tadi nyambung yang tadi. Saya ngaji ini bukan pekerjaan. Saya di rumah itu ya izin ini cerita sambil promosi. Saya ini sebenarnya kan kerja saya ya ini jual sarung batik ini, Gus Idam series. Dan ternyata saya survei orang Brebes belum beli ini. Amsong ini. Iya belum beli. Wah sudah beli mak-mak. Oh iya. Jadi saya jual sarung, jual roti, jual apa? Enggak kerja saya. Enggak kerja. Bahkan saya bilang loh Mas Wawan, saya bilang Mas Wawan, saya itu enggak narip, gitu kan. Saya enggak narip. Gus nanti biayanya Gus Idam berapa? Saya enggak narip. Ning yo pantese. Loh, saya bilang kayak gitu ya, saya nggak narip, nggak ada nominal. Bahkan hadroh saya itu juga nggak narip. Hadroh saya juga punya pekerjaan masing-masing. Oh nggak narip saya, gitu. Itu kerja biar nggak tomak, biar nggak tomak. Jadi kunci berkahnya pekerjaan yang nomor 3, niatkan semua pekerjaan panjenengan untuk menyelamatkan diri panjenengan. Dilanjutkan, ini masih nomor 3 loh, tadi 5 loh. Dilanjutkan apa mboten? Lanjut, enggak bulet nggih. Mohon maaf saya pakai bahasa Indonesia. Karena saya enggak paham bahasa ngapak dan tadi infonya istrinya Pak Beni itu enggak paham bahasa Jawa. Jadi nanti biar bisa paham semua. Padahal saya itu biasanya kalau enggak bahasa Jawa, bahasa Inggris saya. Jadi agak sulit, bahasa Indonesia agak sulit. Karena yaitu CEO sarung itu tadi. Jadi kunci keberkahan suatu usaha yang nomor 4 apa? Ar-rabi'u ala yujida nafsahu
fil kasbi jiddan. Ketika kita bekerja, kita tidak boleh terlalu menforsir diri kita. Kadang kan ada orang itu pengen cepet kaya, kaki di kepala, kepala di kaki, ibadahnya ditinggal, sholatnya ditinggal, pagi berangkat pulang malam, malam berangkat lagi terus, sampai lupa kesehatannya, lupa keluarganya, lupa ibadahnya. Ternyata ketika panjenengan semua itu belajar di kitab-kitab salafus soleh, itu cara yang salah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kamu rajin boleh, inna li rabbika alaika haqqan. Tapi kamu harus paham, ada hak yang harus kamu penuhi kepada Allah. Kamu harus beberapa waktu istirahat, sujud, mujahadah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Karena di balik ikhtiarmu, usahamu, penentunya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Al asbab, kata Imam Ibnul Qayyim, la tughni anka syai'an illa bi'nillah. Usaha atau semangatmu apapun itu hanyalah pelantara, tidak akan membuahkan hasil kecuali Allah menurunkan izinnya untuk kamu sukses. Makanya kalau bisa, awan macul bumine Allah, bengi macul langite Gusti Allah. Ini kalau vertikal horizontalnya imbang, aman. Entuk dekengan pusat, saldonya unlimited, tanahnya puluhan hektar, kayak Pak Beni CEO. Enggak kayak Gus Idam melas kuru kayak gak kopen. Nah itu, jangan sampai kita itu dalam bekerja seperti itu. Innali rabbika alaika haqqan. Kamu harus paham hak yang harus kamu penuhi kepada Allah. Wali nafsika alaika haqqan. Kamu boleh rajin, tapi kamu harus ingat kesehatan tubuhmu. Sesekali tubuhmu harus kamu tidurkan. Kalau habis bayaran, habis dapat uang, beli sate. Sate apa? Sate Brebes. Blengkong. Sate yang masyhur di sini itu loh. Blengong ya, belum makan loh itu, belikan loh Mas nanti. Ya belum makan loh saya, malah inget ini. Iya belum makan ini. Masih makan camplang tok apa-apa Mas. Camplang ya apa itu? Gamblang. Ya jamblang. Rasulullah 3, innali rabbika alaika haqqan wa li nafsika alaika haqqan. Kamu memiliki hak terhadap dirimu sendiri untuk bahagia. Wali ahlika alaika haqqan. Nomor 3. Dan kamu memiliki hak terhadap keluargamu. Sesekalilah walaupun jauh, sama anaknya video call, sama istrinya video call. Sesekalilah jalan-jalan family time, beli apa, pisang goreng, sate kingkong, apa. Ya itulah, saya gak paham saya. Nah itu penting, kayak gitu, santai, fresh. Kalau dawuhnya Yai Subhan Makmun tadi, ya kita harus bahagia biar awet muda. Bahagia, jangan sepaneng. Lo hidup itu jangan sepaneng. Makanya salah satu ulama menyampaikan, taharraku bisobri, melangkahlah dengan penuh kesabaran. Sabar, gak usah kesusu. Ihtamilu bisolah, bertahanlah dengan doa-doa. Memohon kepada Allah, mintalah kepada Allah. Taqawu bil iman, kuatkanlah dengan penuh keyakinan. Insya Allah kalau kamu mampu bersandar kepada Allah, sesuatu yang sulit akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah itu, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian itu menjatuhkan diri kalian ke dalam kerusakan. Jangan sampai diri kalian sendiri itu kamu jatuhkan ke dalam kerusakan. Makanya kerja itu harus ada waktunya. Kapan kepada Allah harus bersujud, kapan dirinya harus istirahat, carikan vitamin, sesuatu yang bergizi, kemudian keluarganya diajak family time, bahagia. Wah itu, jos jis itu, tidak hanya jos jis. Terus nomor 5, kunci keberkahannya lagi itu apa toh? Nomor 5, kalau panjenengan ingin bekerja itu, sudah kok saya yang 4 tadi sudah semua saya.
Tapi saya itu kok ini bisnis saya agak konslet. Kunci keberkahan usaha yang nomor 5, wal komisu alla yaro rizqahu minal kasbi wa yaro ar-rizqa minallahi ta'ala wal kasba. Orang yang gagal dalam perjalanan usahanya, ketika sudah berhasil itu kagum, ujub Kiai, heran dengan dirinya sendiri. Semisal lapaknya banyak, jualan kaki 5 ini lapaknya banyak, punya 7, punya 8. Dipuji orang, waduh kamu itu hebat. Oh iya, saya. Siapa dulu? Aneh. Ente bahlul. Langsung gitu, nggak boleh. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Adapun semua nikmat yang ada di sekitar panjenengan ini minallah. Datangnya dari Allah. Jadi kunci keberkahan yang nomor 5, jangan heran dengan dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang muji, Masya Allah, rombong cilokmu sekarang banyak, rombong sotomu sekarang banyak. Alhamdulillah, pangestunipun, doakan. Ini minallah, ini minallah. Ini titipan Allah, ini dari Allah. Ini dari Allah. Doakan Yai, doakan Gus, doakan tetangga-tetangga saya, doakan. Nah itu, ini kunci yang nomor 5. Artinya kita jangan sampai pernah merasa, waduh kita itu dirinya orang hebat, orang apa. Karena ya itu tadi, innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha pemberi rizki, yang mempunyai kekuatan dan maha kuat itu ya Allah. Kita menjadi bisa itu ya karena dimampukan Allah. Kayak Mas Wawan ini mampu daftar haji beserta istrinya, ya ini karena dimampukan oleh Allah. Dimampukan. Ya itu. Makanya kalau 5 hal ini tadi, kunci pekerjaan ini dipakai semua orang, insya Allah panjenengan semua pasti akan sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Amin Allahumma amin. Terus yang paling penting, khususnya untuk para pengusaha dan panjenengan semua jamaah yang hadir, saya ingatkan, tidak ada kesuksesan yang bertahan lama tanpa adanya keistiqomahan religius. Tidak ada kesuksesan yang bertahan lama tanpa adanya keistiqomahan religius. Orang yang sukses sampai anak cucunya atau bahkan sampai 7 turunan lebih gak habis, orang ini kalau kamu selidiki pasti memiliki keistiqomahan religius. Entah habis sholat itu istiqomah baca sholat nariyah, entah habis sholat itu baca surat Al-Insyirah kayak Yai Subhan, entah habis asar itu baca surat Waqiah, entah dia itu hobi sodakoh, entah setiap hari itu minimal baca surat Yasin 1 kali, entah dia itu hobi sholawat Jibril 1000 kali setiap hari, pasti. Gak mungkin loh. Jenengan tahu dulu tahun 2000 berapa itu sebelum Covid itu loh. Viral, ada crazy rich ini, orang kaya mendadak, orang sukses mendadak, tiba-tiba ritnya hilang tinggal crazy. Ya kan? Edan jadi naudzubillah min, ternyata tidak memiliki keistiqomahan religius, dan yang paling bahayanya ternyata oleh Allah dititipi anugerah ini tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Duh, biasanya sulitnya orang kalau sudah megang itu ngeluarin malah sulit. Biasanya kalau orang itu malah belum punya apa-apa, ini ngeluarin malah mudah. Iya, untuk sedekah, untuk apa. Nah ternyata tadi Yai Subhan kan cerita tadi. Pak Beni yang sukses yang tanahnya hektaran tadi loh, di depan kita semua. Nah, Pak Beni, Yai Subhan tadi cerita. Saya ingat ibunya ya. Saya ingat ibumu, Pak Beni. Ibumu itu dulu di pondok saya pernah jariah berapa ratus meter tanah, kemudian bangunin madrasah ini. Loh ini loh, aula. Waktu saya tadi di Pak Beni, Yai Subhan cerita, saya kalau lihat kamu itu ingat ibumu dulu beli tanah berapa ratus, diwakafkan di pesantren.
kemudian dibangun madrasah. Lah ini sekarang anaknya menjadi CEO. Karena itu termasuk keistiqomahan religius. Dan ternyata ketika kita itu dianugerahi nikmat oleh Allah, kemudian kok kita tambah lupa kepada Allah, menjadi garangan, wah bahaya. Imam Abu Hazim menyampaikan, kullu nikmatin la tuqaribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya baliyatun. Nikmat itu akan jadi masalah. Contoh, anak itu nikmat apa bukan? Nikmat toh anak itu, anugerah toh. Wong orang kalau belum dianugerahi anak aja pusing pengen anak, gitu. Anak itu nikmat toh. Tapi kalau anak mulai lahir, jenengan gak mementingkan namanya yang baik, adabnya yang baik, tidak memikirkan dia ngaji di mana, mondok di mana, akhlaknya seperti apa. Kalau besar tidak berakhlak, orang itu nguji orang tuanya apa enggak? Nguji kan? Tidak hanya orang tuanya, Pak Kapolres saja pusing itu. Iya toh? Akhirnya maling di mana-mana. Akhirnya apa? Wes kejahatan di mana-mana. Lah itu contoh kalau tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau anaknya ini tadi mulai kecil dididik adab, agak besar diantarkan ke pesantren, diantarkan ke kiai. Nah ini, insya Allah anak itu akan menjadi nikmat yang konsisten, membahagiakan orang tuanya. Ya itu istimewa itu. Jadi karena keistiqomahan orang tuanya, akhirnya anaknya itu mendapatkan derajat nikmat yang luar biasa. Ya tadi kayak ceritanya Yai Subhan itu saya dengar sendiri itu tadi. Pak Beni punya gudang banyak, kayak Mas Wawan ini wis punya tempat besar dan sebagainya. Ternyata orang tuanya itu menanam suatu benih-benih kebaikan yang luar biasa. Mayyazra' yahsud. Barang siapa yang menanam pasti dia akan memanen. Nah akhirnya anak cucunya ini memanen. Bahkan Masya Allah, bahkan tadi beliau sampai cerita loh Pak Beni tadi. Saya itu dulu waktu masih muda langsung pernah mimpi. Ini mohon maaf saya ceritakan untuk motivasi yang lain. Waktu masih muda itu saya mimpi, enggak apa-apa ya, saya itu mimpi padahal saya waktu muda itu ya namanya anak muda Gus. Pak Beni bilang kan ya tadi, saya saksinya ini beliau Pak Andri juga dengar tadi. Waktu masih muda padahal fotonya saja belum pernah ngelihat, fotonya ceritanya belum pernah ngelihat karena memang hobinya racing balap beliau. Akhirnya tiba-tiba mimpi temennya lagi sholat di masjid, Pak Beni tidur di serambi masjid. Mimpi itu langsung yang bangunin, yang mecut itu Sunan Gunung Jati, yang nyambuk itu dipecut sama Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo mecut, bangun Beni, bangun, tangi. Terus kemudian waktu sholat di mimpi itu diimami Sunan Gunung Jati, langsung. Lah ini kan barokahnya orang tuanya itu dekat dengan ulama, dekat kiai, langsung diingatkan. Sejak detik itu juga Pak Beni jadi tambah istiqomah. Sholatnya jadi tambah istiqomah. Jadi walaupun driver mobil balap, tapi ya dekengan pusat. Makanya ya selamat terus loh. Tapi memang benar. Lah ini saya jadi ingat. Ada dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang benar kita itu harus dekat dengan ulama. Lah anak sampean Mas Wawan sok di pondok nih, kudu di pondok nih lah. Neng Yai Subhan Makmun, ya pun yang mahku ora apa-apa. Ora apa-apa. Engko nek ketarane yai ketok ora ngatasi, wah iki ketoke kaya bapake iki. Ngono. Lah kuwi kene tak atasane kuwi. Loh, tapi ternyata tenan, panjenengan semua itu harus hobi dekat dengan kiai. Saya ingat ini, saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan tiba di mana zaman orang-orang itu mulai menjauh dengan kiai, dengan ulama. Ini yang bilang Rasulullah ini. Rasulullah A1 loh ini infonya. Tak kasih tahu kok ya ora percaya to modele. Tenanan iki tenanan. Saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha, akan tiba di mana zaman orang itu udah menjauh dari ulama, dari kiai. Wah, apa kayak gak penting, gak gaul, gak keren. Yang pertama, ketika orang itu menjauh dari ulama, dari kiai, Allah akan turfa'ul barokah min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari usaha-usahanya.
Ini loh, kalau orang itu jauh dari ulama bahaya. Loh, tapi hasil survei membuktikan benar. Siapa yang mengingatkan? Siapa yang menegur? Nah kalau Mas Wawan ini dekat dengan Yai Supan kan alhamdulillah. Wan, ini kamu waktunya gini. Oh, ini kayaknya kamu terlalu jauh mainnya. Oh, ini kayaknya waktu mengeluarkan zakat kepada tetanggamu. Ah, ini waktunya ini. Loh iya kan? Tapi kalau kita jauh dari ulama, jauh dari nasihat-nasihat orang alim, bahaya. Bahaya. Wes iso teko kono-kono, wes bahaya. Jadi garangan. Jadi garangan. Poma wedok garangan wati. Ya toh? Terus bahayanya lagi kalau orang itu mulai jauh dari ulama apa? Yusallitullahu alaihim sultanan dolima. Kamu akan ditakdir memiliki pemimpin yang dolim. Koruptor, yang gak sayang rakyat atau apa, ini bahaya. Makanya salah satu kuncinya keberkahan suatu bangsa itu gimana rakyatnya ini tadi dekat dengan ulama dan ilmu dari ulama ini digunakan, diamalkan sebaik mungkin. Dan bahayanya malih, nek jenengan ado saka ulama, ini infonya A1 ini dari Rasulullah ini. Yahrujuna minad dunya bighairi iman. Kita itu akan meninggalkan dunia ini dengan tanpa iman. Naudzubillah min. Makanya Masya Allah di Brebes ini setiap pengajian penuh kayak gini tuh. Memang hobi ngaji orang sini. Kok api-api men ya wong gini ya. Soleh-soleh ya. Ini enggak ada, sing nakal ngono enggak ada tuh ini. Wong apik kabeh ngene iki. Enggak, ini maksudnya penuh kayak gini itu karena hanya saya saja atau ya memang waktu pengajian kayak gini. Wah kok apik men ngono. Tukang mendem gak enek wong gini mendem. Karaoke gak enek karaoke. Wah apik kabeh. Ya saya kan penasaran, heran tuh saya. Wah kok koyok ngene. Nyambut tamu, Masya Allah. Loh saya itu jarang-jarang loh. Satu hari kemarin bisa 2 acara loh. Jadi izin Yai, saya itu malam Selasa di rumah saya rutinan kemarin. Capek. Kemudian berangkat itu hampir subuhan di Kediri. Subuhan di Kediri kemudian di rest area hampir nyampe Brebes itu jam 9. Jadi saya tidur mulai pagi di mobil sampai jam 9. Jam 9 sampai rumahnya Mas Wawan, belum tidur. Ternyata sudah ditunggu oleh teman-teman Harley Davidson itu, HDCI dari Cirebon, dari Tegal, ditunggu dari Tegal, teman-teman HDCI Tegal. Setelah itu jam 12 ya Mas Wawan, jam 12. Katanya Mas Wotonya Mas Wawan itu loh. Ini perjalanan berapa jam? Setengah jam, Gus. Perjalanan ternyata sampai Cirebon ini 1,5 jam. Panas. Tak goleki Mas Woto wis arep tak tewu ya jenengan. Arep tak tewu iki Mas Woto ndi? 1,5 jam Yai. Naik eri sama istri saya. Dong, panas, lemes. Istri saya tak tanya, ngantuk wis turu sik. Ngantuk. Akhirnya nyampe Cirebon. 5 kilo sebelum makam itu kita ngopi dulu. Ngopi itu sekitar jam 3 ya. Sekitar jam 3 ngopi, makan ringan, kemudian ziarah. Nah, sholat asar itu di Sunan Gunung Jati, alhamdulillah. Nah itu. Terus kemudian pulang saya nggak kuat, saya tak naik mobil Akhirnya motornya ditowing, nyampe hotel Brebes ya itu. Nyampe hotel Brebes. Sebelum maghrib saya tidur. 8:30 dibangunin sama istri saya. Bah. Wungu rien, wungu. Waktune pespanan. Lah sampean ikut pespanan apa enggak? Mboten enggak wanita yang jan karepe dhewe ya. Wah ya naik Harley gelem wah numpak Vespa gak gelem ya. Waduh iki. Akhirnya naik Vespa. Akhirnya pespanan ke wali kota. Nyampe wali kota Tegal itu jam 10 Yai. Saya itu heran kok kuat ini fisik saya, padahal saya itu lemah, gampang darah rendah saya itu. Gampang lemes gitu, ya wajar kurus lah. Kurus gampang lemes, kok kuat itu loh. Di sana waduh dirubung orang penuh, Masya Allah luar biasa. Saya sampai heran, Masya Allah di sini tuh luar biasa ya antusiasnya sama ulama, sama Gus, sama Kiai, luar biasa. Saya sampai heran loh sama orang sini. Memang suka ngaji loh orang sini. Oh, panjang wong apik-apik ya. Apa anakku sok tak golekne bojo wong kene ae. Novel kae.
Malah mikir aku ya. Luar biasa, ora enek wong nakal ya ning kene ya. Oh, gek model kok brambang kabeh ngono. Alhamdulillah. Ini biar tambah semangat, coba tadi waktu diajak Danu flashnya kurang kompak. Tak doain ini bener ini. Saya insya Allah Juli kan umroh. Kalau haji yang tahun ini nggak berangkat. Tak doain yang mau nyalain flash, tak doain rezekinya lancar. Kita nanti bareng-bareng baca sholawat Jibril. Yang mau nyalain flash, tak doakan rezekinya lancar. Umurnya barokah. Segera ke tanah suci. Semoga segera daftar haji. Segera umroh ke Mekah Madinah. Amin Allahumma amin. Haji yang baik artinya haji yang benar-benar penuh dengan ibadah, tidak dicampuri dengan suatu kemaksiatan. Lah, kalau katanya Al-Imam di dalam kitab Al-Imam ya Allah ya Rabbi ya Karim Jalaluddin As-Suyuti yang disampaikan mabrur atau makbul wal makbulul muqabbal bil birri wa huwa as-sawab. Jadi haji itu kalau memang benar-benar makbul diterima oleh Allah, maka balasannya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan akan mendapatkan pahala yang baik. Nah, ciri-cirinya haji yang mabrur itu wa min alamatil qabul ayarji'a khairan mimma kana wa la yu'awidul ma'asi. Orang itu setelah haji tidak kembali ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang dulu pernah dia lakukan sebelum haji. Itu ciri-cirinya haji mabrur. Artinya nanti kalau Mas Wawan dengan Bu Rike ini benar-benar mabrur setelah berangkat dari tanah suci, benar-benar mabrur, tanda-tandanya itu apapun keburukan yang pernah terjadi, ini tidak akan terulang lagi. Kembali lebih baik. Itu luar biasa. Dari nanti, insya Allah nanti langsung ke Blitar lagi. Loh, ini luar biasa loh. Itu tidak semua orang loh. Haji itu bukan, loh haji umroh ya ini. Leres, nyantang letiai. Ini tidak semua orang loh. Penting punya uang. Loh tidak. Kalau punya uang tapi tidak terpanggil oleh Allah, ya belum bisa berangkat. Itu wa'dullah. Wa'dullah, undangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, makanya Masya Allah luar biasa. Berarti jenengan memang dikehendaki menjadi orang yang lebih baik, lebih mulia, dan insya Allah akan dinaikkan derajatnya. Terus jos istimewai pengusaha muda Mas Wawan, Bu Rike. Bener ya? Coba ini untuk selingan biar bisa ngerokok lah. Izin Yai, saya itu biasanya di tengah-tengah pengajian saya itu ya manggil-manggil orang, berbagi apalah biar akrab. Coba kalau yang dari sini itu dari mana saja ini? Yang jauh dari Brebes. Coba Ci, mikmu cedek awakmu ini ceken. Yang jauh dari Brebes itu mana? Enggak yang di luar, Laki-laki, yang laki-laki coba. Ci. Dari mana? Monggo Pak Kapolres, monggo didahar. Dari mana Haji? Coba yang dari lebih jauh dari Brebes ada nggak? Niki wonten Cirebon. Cirebon lumayan ya, 2 jam ya. Gini. Saya tak pilih dewe. Mana. Kalau yang kopiah merah itu dari mana Pak? Dari mana? Guci. Ya. Guci jauh ya? Guci itu masuknya Tegal ya? Tegal. Berapa jam? Kopiah merah itu coba, kopiah merah itu. Mic-nya di lung nih ya Pak? Sudah duduk Pak. Duduk Pak. Kasihan jamaahnya, duduk Pak. Tolong duduk. Ngapunten kasihan jamaahnya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Guci. Gucinya mana? Gucinya Bojong. Guci Bojong.
Berapa jam dari sini? 2 jaman lah. 2 Paling jam. cepat. Sama siapa ke sini, Mas? Teman, Namanya siapa jenengan? Ali, Ali. Ali umur berapa? 17. 17. Gondrong toh? Kamu gondrong ya? Nggih, 17. nggih Gus. Kok tak kira kok 30. 17 belum menikah berarti ya? Masih Belum. sekolah ya? Masih Gus. Lah Ali kenapa kok datang ke sini gimana? Infonya gimana? Dapat Apa? tahu berita dari mana? Dari teman. Kan perjalanan 2 jam itu nggak dekat. Nggih. Kok nekat berangkat ke sini itu motivasinya apa? Ya, pengen ketemu ngefans. Lo ngefan. Nggih. Ketemu saya sudah pernah apa belum? Belum, baru kali ini. Berarti biasanya lihat di TikTok. sosmed. Nggih, Oh, setelah ketemu aslinya gimana? ganteng ya. Wah. Lah kalau di TikTok gimana kalau di TikTok? Ya, lebih Lebih piye? lebih ganteng ya. Loh, bingung aku Ali. Aslinya ganteng kalau di Gusik dam ya. Kamu bisa kata-kata enggak kamu? Ada kata-katamu enggak? Apa yang menarik kata-katamu? Li. Loh, ini dapat sangu banyak loh Li, kamu kalau bisa. Enggak ada. Lah nanti punya wacana enggak? Bisnis apa gitu? Punya Apa? jualan Apa? martabak. Oh cocok. Kamu bisa bikin martabak. Alhamdulillah saged Sopo sing ngajari? kakangnya ya. Oh kakange. Ya wis. Penting enak, murah. Nggih. Terus kamu grapyak Li. Grapyak itu apa? Sumeh, sumeh. Nggih. Senyum, senyum sendiri terus senyum. Yang sebelah sana yang janda mana janda? Aku janda apa? Janda yang punya anak kecil. Wah, jadi kalau survei janda Pak Kapolres, Yai ngajak saya saja. Lu langsung ngacung toh janda. Janda mana janda? Izin tak, nggak usah maju, nggak usah maju. Berhenti di tempat, berhenti di tempat. Jangan maju, jangan maju. Janda yang punya anak kecil mana? Nunggu saya tunjuk. Janda punya anak kecil. Yang suaminya meninggal ada? Loh, kalau nggak janda jangan angkat tangan. Wong suaminya hidup kok. Bahaya ini. Ibu suaminya nggak ada? Ini. Ini loh, ji. Nah. Yang itu. Sudah yang lain duduk, izin. Duduk. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Uni Bu Uni dari mana? dari Tegal. Dari Tegal. Nggih. Maksudnya Tegalnya mana, jauh nggak kira-kira dari sini? Ya jadi barang. Dekat Jauh jadi nggak? barang. Oh jauh. Pagar barang. Oh Pager Barang. Nggih. Berapa menit? 30 menit? Ya 1 jam. Kurang lebih 1 jam. 1 jam. Nggih. Bu, panggilannya siapa tadi? Uni Bu Uni. Nggih. Izin Bu Uni anaknya berapa? kali Kelas berapa saja? kelas setunggal SMP Siap. kali kelas sekawan. SD. Nggih. Oh semua lagi nyekolahin ya itu. Izin Nggih. suami kemana? Ampun pecah. Sudah berapa tahun? 5. Oh Masya Allah. Terus maisahnya untuk kehidupan apa kerjanya izin? Alhamdulillah sadean seketik Sadian apa? Jualan apa? lauk Oh ikan. sanes lauk nggih itu sih Oh lauk. nggih lauk Oh lauk. Warung toh. nggih leres Warung. Itu Bu Uni masak sendiri, jual sendiri. nggih Terus nyekolahin 2 anak itu. Cuma warung tok. nggih Selain warung, mboten nenten jadi ada yang rewangnya, pembantunya. mboten nenten piyambekan Jadi masak jam berapa masak? jam 8 8 Nggih. pagi. nggih Terus buka warung, langsung niku teng langsung di situ. Nggih, Tutupnya teng jam warung. berapa? sekawan Oh, jadi selama 5 tahun tanpa suami karena suami sedo sudah meninggal, nggih nyekolahin anak 2 itu. nggih leres Oh istimewa, kuat jenengan. Ya ini loh perjuangan seorang ibu itu, Masya Allah.
Suwun. Semoga jenengan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lah Bu Uni, ini tadi kok bisa hadir ke sini kan perjalanan berapa menit tadi? 1 jam. Yang memotivasi jenengan untuk hadir ke sini apa? Kepingin cari barokah, cari ketenangan. Oh, cari barokah, cari ketenangan. Nggih. Dapat infonya dari mana? Kalau ada pengajian di sini. Bendinten pangkat majelisan kados niki, Gus. Oh, ada pengajian dimanapun berangkat. Nggih, Masya Allah. Tapi merasakan ketenangan. nggih, leres. Nah ini loh, deket orang soleh. Yang soleh bukan saya, ya yai, ya panjenengan semua ini. Masya Allah, tenang ya kalau di pengajian. Nggih, Nah ini leres. nanti jenengan nggak bangkong karena pengajian ini. Mboten, tetep Besok sampeyan. buka lagi. Nggih, leres. Menunya apa saja menunya, tak promosikan. Nama warungnya apa? Warung Azam, Warung Azam di desa Desa Pesarean. Desa Magetan. Pesarean, Bu Uni. Menunya ada apa aja menunya? Yuk, sambal goreng. Sambal goreng. Nggih. Oke, besok diserang ke sana, dibeli. Matur suwun. Ini berjuang untuk dua anaknya. Bu Uni, ini Halo. dari sahabat saya yang punya rokok Javir, buat jenengan 5 juta. Matur Haji suwun, Heri. Gus. Ya, nanti buat tambah-tambah. Amin, nggih. Doanya untuk Mas Wawan dan Bu Rike yang mau haji apa doanya? Matur suwun nggih Mas Wawan kali Bu Rike. Semoga hajinya mabrur. Semoga hajinya makmur, pangkat selamat. Mabrur. Mabrur, pangkat selamat, wangsul selamat. Amin. Seneng nggak dikasih uang 5 juta? Alhamdulillah seneng. Kira-kira Gus. buat apa nanti? Insya Allah kangge tumbas sepeda lareng nggih sekolah Gus. Sing tak pengini ngoten mawon Gus. Masya Allah. Kemuliaan seorang ibu, nggih. Itu mungkin kalau yang dapat uang banyak kita, mungkin mikirkan untuk kebahagiaan kita. Lah ini loh, istimewanya orang tua. Makanya birrul walidain itu wajib. Istimewanya orang tua. Kalau dapat garangan ada nggak garangan? Coba mohon maaf sebelumnya yang jualan izin ya, izin. Ini waktunya ngaji bentar, nggih. Jangan teriak-teriak dulu, nggih. Kasihan yang pengen ngaji. Kasihan. Nggih, tenang. Yang garangan mana ya, yang garangan ya? Yang garangan. Bukan, bentar. Sing model-model kok Mas Woto kayak enek. Saya itu biasanya kalau ngaji ada non-muslim. Ini muslim semua. Non-muslim ada enggak? Enggak, mohon maaf. Yang muslim jangan angkat tangan dulu. Pengen tahu saya. Biasanya kalau saya ngaji non-muslim ada. Non-muslim. Bukan muslim. Oh, di belakang ada. Cina. Oh, iya. Oh, ada Cina loh di Cina Jawa. Lah, Cindo. Kalau ini yang di depan non-muslim ada? Non-muslim. Enggak ada ya yang di depan ya. Jangan Mas, duduk. Bukan ini. Yang non-muslim? Enggak ada. Berarti muslim tok iki. Kalau yang Cindo di panggung itu siapa? Nama? Mas Yugo. Oh, Cina Jawa, Mas Yugo. Non-muslim. Siapa? Pan ada Cina itu belakang juga ada 2 berarti. Wah, ada 2. Oh, coba berdiri. Kok. Wah. Bikso. Istimewa. Makasih loh kok. Izin kok. Agamanya apa kok? Coba kasih mic ya konya. Berdiri di situ aja kok. Tenang kok. Wah, non muslim ikut ngaji yai. Sing muslim kowo. Primen. Selamat malam kok. Siap malam Gus. Malam. Namanya siapa kok? Namanya Nicholas Evan Gus. Nicholas Evan. Dari Brebes. Dari Semarang Gus. Loh. Lah temennya siapa? Temennya Mas Wawan sama Mbak Rike. Oh, memang diundang. Ji Gus. Lah kok mau datang ini pengajian? Kenapa kok? Enggak apa-apa Gus, walaupun non muslim siapa tahu dapat hidayah dari kata-katanya Gus itu. Wah,
Jos Jis. Ko Yugo. Kudu kok Niko. Ko Niko. Temennya Mas Wawan sama Mbak Rika. Nggih, Gus. Jadi malah beliau bilang, siapa tahu dapat hidayah dari Gus jadi ini. Liwat saya maksudnya. Aduh malah pusing. Lah apa sekarang? Asyhadu. Enggak aman kok, tanpa paksaan. Enggak boleh pelanggaran ini kok. Kok Semarangnya mana kok? Semarang Selatan, Gus, Lampir Tengah. Nah tadi berangkat jam berapa? Tadi berangkat dari Semarang jam 4 sore, Gus. Oh, tapi ini tadi saya ngaji nggak tersinggung ya kok? Aman, Gus. Aman. Dapat hidayah malah, Gus. Oh, dapat petunjuk ya? Nggih, Gus. Cocok? Cocok, Gus. Oh, cocok. Agamanya apa kok jenengan? Katolik, Gus. Oh, Katolik. Ini Brambang juga? Pemain Brambang, bukan? Bos hotel. Oh, bos hotel. Layak. Bentuknya kayak hotel bintang 5. Kok main ke Blitar? Siap, Gus. Rutinan. Siap. Mau tak kasih sangu tapi sudah kaya ini. Ini kok tak carikan uang di kopiah saya. Ini buat jimat kok. Langsung uang saya pribadi nih kok. Wah. Nemu 50.000. 50.000 disimpan di dompetnya kok. Siap, matur nuwun sangat, Gus. Kawan-kawan kalau ketemu nyapa kok. Siap, Gus. Mungkin ada pesan-pesan buat saya. Ada pesan buat saya kok. Ketemu saya baru kali ini berarti. Nggih, baru kali Dengerin ini, Gus. pengajian saya baru kali ini. Nggih, baru kali ini, Gus. Gimana kok? Masuk enggak kok? Masuk, Gus. Masuk ya? Masuk, Gus. Oke. Mirip kayak di gereja mirip. Intinya mirip, Gus. Oh intinya mirip loh. Koko juga aktif sembahyang minggu itu. Enggak aktif, Gus. Iki yo Kristen KTP iki berarti. Kuwi padha karo cah-cah Islam sing ra Jumatan iki lho. Iya, mohon maaf kok, salam toleransi kok. Siap, matur nuwun, Gus. Kita sahabat kok. Siap, Oke, Gus, siap. kapan-kapan tak ke hotel jenengan nanti. Siap, matur nuwun, Gus. Oke, siap. Makasih kok. Siap, matur nuwun, Gus. Malam, nggih. Jangan kurus-kurus kok. ID musuh iki ya selesai lho iki. Dibleki ya rambekan lho ya, selesai dhewe. Ora sampai 1000 dibleki ya rambekan. Lah ini luar biasa nggih, Yai. Ternyata yang luar biasa bukan hanya jamaah. Tadi jamaah ya istimewa, kehujanan nggak pulang. Waduh, jan istimewa orang Brebes. Tepuk tangan buat panjenengan semua. Dan ini alhamdulillah ada Koniko dan satunya tadi ada Ko siapa tadi, jauh-jauh dari Semarang. Masya Allah, dengerin pengajian. Lampung, Cina juga. Oh, Masya Allah, luar biasa. Oh, Lampung. Coba ini izin satu lagi boleh ya, Mas? Mumpung saya di Brebes ya. Yang dari mana lagi ya? Cirebon belum ya? Ibunya yang ini dari mana saja ini? Coba ditanya Pak, itu dari mana ibunya itu? Jakarta. Mana? Wonosobo. Saking Losari. Losari itu Cirebon. Oke. Indramayu jauh ya. Indramayu ada. Mana Indramayu? Asli berangkat dari Indramayu? Coba Indramayu, coba mana? Izin ya, izin. Wah ini perjuangan loh. Wah aku tambah kerasan yang Brebes sih. Terus balik. Udah nggak bisa. Salam. Loh jaketnya kok jaket produk saya ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Bu Samroh, Gus. Bu Samroh. Bu Samrotul siapa Jannah. namanya? Oh Samrotul Jannah, luar biasa. Bu Samroh, dari mana? Indramayu. Wah Indramayu Jabar, Estenyel. Estenyel. Berapa jam dari sini? Naik kereta 2 jam. Oh naik kereta? Iya. Berangkat kapan? Kemarin Terus nginep di mana? di temen. Oh temen sini? Iya. Temennya rumahnya mana? Ini di Pakijangan. Jangan sini Brebes, Gus. Oh Brebes deket ya? Dekat. Loh ibu dari Indramayu itu ini pertama kali ngikuti saya? 2 kali Pertama di mana? di Blitar.
Loh, datang ke markas ST? Iya. Wah, tepuk tangan buat Bu Samrotul Jannah. Bu, di Blitar pas rutinan malam apa? Selasa? Ya nggak tahu dok. Oh dok, kita bukan dokter, kita spesialis ini. Spesialis jiwa. Diceluk dokter aku. Apa yang defend apa? Ya. Mungkin kalau hadir itu yang dirasakan apa toh? Pengajiannya tuh enak, adem di hati gitu. Kayak AC, Ya, blower. Lah Bu Samro di rumah apa kegiatannya Bu? berdagang. Oh sama kayak Bu Kuni tadi. Ya, Dagang apa? sarden bandeng. Bandeng presto, Gus. Oh Bandeng Presto. Ya, sarden bandeng, bandeng Sama presto. siapa jualannya? Sama suami? Saya sendiri. Oh. Online sekarang ada MBG, bisa ngisi-ngisi MBG. Oke. Oh berkahnya MBG. Ya Alhamdulillah. MBG singkatannya apa Bu? Tahu nggak? Tahu. Makanan bergizi. Makan bareng Gus Idam. Makan bareng Gus. Ya wes. Ya. Bu Samro. Oke. Bu Samro suami kerja apa? Kerja di PUPR. Wah menteri. Bukan. Wah PUPR Kabupaten. Kabupaten Indramayu. Terus dia di rumah bandeng. Iya. Oh iya iya. Jualan online. Oke. Oke. Kapan ke Blitar lagi rencana? Insya Allah nanti kalau ibu udah sembuh. Minta doanya doa Gus. Oh sering ke dokter akhirnya manggil aku dok kayak Saya kan panggilan. stroke. Iya. Terus sekarang lagi saya tinggal lagi bisa jalan. Iya itu harus sabar jenengan. Sudah berapa tahun stroke-nya? Lama. Namanya siapa? Ibu Mujayana. Bu Mujayana. Sifaan taman sifaan dohiran batinan layu dirusakoman wala alaman. Oke, mungkin sehat panjang umur. Amin. Ibu panjenengan harus dirawat istimewa itu. Usianya sepuh nggih. Oke. Sudah berapa? 70 lebih. 70 lebih. Nggih. Semoga segera sehat. Amin. Salam saya nanti kalau ketemu. Iya minta itu airnya dok. Iya, itu airnya tak kasih Bu Bedan. Dan saya panggil dok, tak panggil Bu Bedan, biar kompak kita. Sambil ini ada hadiah 1 juta dari Haji Heri Jovi rokok tadi. Nanti buat tambah-tambah itu beli obat. Oke. Biar dapat maaf lain daripada yang lain. Oke. Terima kasih Pun. Mungkin ada doa untuk Mas Wawan atau kata-kata lah. Mas Wawan Dan Bu Rike. Dan Bu Rike semoga mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Dan sehat selalu. Amin. Nggih, sudah ya? Oke. Nggih. Nuwun, Gus. Nggih, sami-sami. Sehat-sehat. Mic-nya dikembalikan. Salam. Itu Mas Fauzi itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar bareng-bareng kita baca sholawat nariyah. Semoga seluruh yang hadir rezekinya tambah lancar. Umurnya barokah. Dan nanti setelah sholat nariyah kita lanjut baca sholat ashil. Semoga kita istighfar.